Haleluya, Salam. Ini Dogitang, Donditang, Dogitan, Dongkitang. Siapa namanya ya? Saya lupa teman. Ini sih teman baik saya yang bisa menghasilkan banyak uang bagi saya sebenarnya. Tapi saya nggak memanfaatkan dia karena kebotolannya itu, makanya saya kesel sama dia ya. Si ini karena si mu'alaf ini perusak NKRI. Jadi dia perusak NKRI, perusak Islam. Dan memang ini kiriman Tuhan untuk Islam supaya merusak dari dalam. Itu intinya. Kemudian di samping Habib ini, Habib diutus oleh Tuhan untuk menghancurkan Indonesia. Kemudian juga mu'alaf ini, misalnya Kainama ataupun pribumi, mu'alaf pribumi, itu memang utusan Tuhan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa? Karena setiap ucapan dia, kata-kata dia itu tidak sesuai dengan pemahaman Alkitabiah, pemahaman kekristenan. Dia rusak dari dalam. Itu bagus sekali. Sementara si Donditan ini juga mu'alaf mata sipit yang dipakai karena ketakutan mereka terhadap mayoritas, maka tidak ada cara jalan untuk melanjutkan bisnis mereka kecuali masuk mayoritas. Dan mereka yang masuk mayoritas ini ya secara ekonomi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan dari ancaman-ancaman penganiayaan, bully dan sebagainya itu bagaimana mengangkat si mata sipit ini tidak munafik lagi. Jangan seperti Ahok, sudah minoritas, dobel lagi karena matanya sipit, Kristen mata sipit pula. Dan makanya Felix Yao, Irene Handono, Agustan, Donditan, ini adalah kelompok yang memanfaatkan ajaran ini untuk memperbodoh umat ini. Memang orang Indonesia itu gampang sekali diperbodoh oleh agamawan, diperbodoh oleh politikus, diperbodoh oleh pengusaha, pokoknya diperbodoh. Apalagi pemerintah sama-sama memperbodoh, polisi memperbodoh. Pokoknya rakyat ini adalah objek untuk dipakai bagi kekayaan masing-masing, sehingga negara ini tambah miskin. Bayangkan saudara-saudara bahwa Amerika ini memberikan saya satu hari itu jutaan rupiah kalau dirupiahkan, dan dapat benefit di mana-mana. Ya, saya masuk ini, apalagi saya sudah mulai senior. Ada hari-hari tertentu restoran itu hanya bayar setengah gitu, harga ini gitu. Nah, saya punya kartu, ini kartu KTP saya gitu, California gitu kan. Kemudian saya dikasih ini gratis, kemurahan di dalam berbelanja, mau kemana itu kan. Kemudian ada lagi ini kartu bank saya, kartu bank ini banyak sekali memberi bantuan saya. Kemudian ini asuransi. Pokoknya negara memberikan asuransi cuma-cuma. Karena pendeta Saifuddin Ibrahim ini dikejar-kejar oleh negaranya sendiri. Dan dia dipersulit. Dan kalau dia masuk kembali ke Indonesia, dia akan habis begitu. Jadi gitu Dogitang, ya. Lo jangan main-main sama saya. Kemudian ini medical itu kartu gratis berobat dari California. Dan ini ada kartu khusus untuk, pokoknya saya dikasih makan, lo mau belanja berapa saja
ya akan dipermudah setiap bulan. Jadi belanja itu minimal ya 6 jutaan lah, uang makan saja. Kemudian macam-macam. Jadi pantas saja negara ini dikejar orang untuk datang ke negeri ini. Saya kok disuruh ke ini, saya kok disuruh kembali ke Indonesia sama netizen. Tidak layau. Oke, Dogitang. Rame banget nih. Ada seorang dokter bernama Dr. Yonatan Purnomo nih. Oh ya. Dia katanya bilang kalau Kodondi ini keluar dari Kristen itu gara-gara kesalahan terjemahan LAI. Wah, bener nggak tuh kok? Gimana nih responnya? Ketawanya biasa aja dong. Ya kan? Mulai kamu Donditang ya. Kamu mulai menghina. Iya. Dan ini menjadi presiden buruk yang akan menimpa kalian semua. Bahwa mu'alaf mata sipit ini adalah munafik. Dan dia akan mencari berbagai macam alasan sebagai bahan untuk mengejek kekristenan. Ingat baik-baik, suatu saat Kristen akan mayoritas dan kalian tinggal nama. Karena nabimu sendiri sudah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanul la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal nama. Dan kalian akan tahu tinggal nama itu. Kenapa? Karena orang-orang cerdas, orang-orang yang berani, orang-orang yang pintar itu dijauhi oleh negara, dikeluarkan, dimusuhin. Ya, Saifuddin Ibrahim, kritis, orang kritis, cerdas. Ya kalau nggak sepintar kamu sih, lebih pintar kamu sebenarnya. Tapi saya bukan munafik. Saya tidak akan menjadi munafik. Ya, tidak. Itu yang saya lakukan sejak saya hidup di muka bumi. Jadi lain kali jangan ya. Gimana? Ya, saya udah ngeliat, tapi nggak full. Tapi intinya kan di judul itu kan Dr. Yonatan Purnomo mengkritik atau mungkin menanggapi bahwa alasan saya keluar dari Kristen karena terjemahan LAI yang salah gitu kan. Itu boleh saya tanggepin itu nggak tepat. Nggak tepatnya kenapa? Saya keluar dari Kristen itu bukan karena terjemahan LAI yang salah ya. Tapi banyak, nggak cuma itu aja. Satu, karena di dalam kitabnya Kristen, buat saya waktu itu sudah saya anggap tidak suci. Kenapa? Karena ada kontradiksi ya. Apa yang kamu maksud dengan kontradiksi dan tidak suci itu, Dogi? Ya, hati-hati ngomongmu. Kalau sekedar terjemahan seperti itu, tetapi kamu tidak tahu ajaran kasih Kristus, di mana bertentangan dengan kitab suci kamu itu, maka kamu belum sampai kepada ajaran kasih itu, Dogitan. Kamu harus berubah total, Dogitan. Kamu jangan mempermainkan Alkitab, Dogitan. Jangan. Enak aja. Kamu tidak anggap suci lagi kontradiksi. Kan kamu hanya bisa melihat terjemahan ini dan kamu hanya memotong satu ayat dengan ayat yang lain tanpa kamu memperhatikan. Kemarin saya masuk ke roomnya Dance Mumek bahwa Yesus bukan Tuhan katanya. Begitu ya, ayo buka 1 Yohanes 5 ayat 20. Buka, saya bilang gitu. Nggak mau buka, dia nggak berani buka. Saya maki-maki dulu baru saya keluar dari Dance Mumek. Maki-maki dulu di kanal TikTok. Maaf, itu kalau hanya terjemahan.
Yang asli tetap asli, bahasa Ibrani. Alkitab berbahasa Ibrani, ditulis oleh 40 orang. Dari zaman ke zaman, sejak Musa sampai terakhir. Sampai kepada Paulus, menulis dengan tangannya sendiri. Nggak bisa kamu lawan. Doktrin dan pengajaran Alkitab tidak bisa dilawan oleh siapapun. Betapa murni, betapa suci dan benarnya itu Alkitab. Dan itu saya bisa pertahankan kamu. Kalau kamu mengundang saya datang ke Indonesia, katanya menyiapkan uang 50 juta, bikin malu. Nih kartu saya tadi, ini 5 lembar ini sudah 500 juta. Jam tangan saya ini berapa puluh juta coba. Cincin saya ini 500 juta. Karena apa? Ini batu hitam. Batu hitam saya congkel. Saya congkel di Ka'bah waktu itu. Karena sudah pecah-pecah itu. Makanya dia tidak tahu. Sebelum ada YouTube, saya sudah datang ke sana dan mengambilnya. Sangat rahasia saya lakukan itu. Saya cepat tangan saya. Dan orang tua saya tahu, mertua saya tahu semuanya. Apa yang saya lakukan. Roti busuk dalam penjara, hatiku tertusuk panah asmara. Asmara saya itu membara. Karena cinta saya kepada Yesus Kristus. Pohon benalu di pohon randu, pulang malu. Kamu memalukan. Baju merah punya Mang Oding, jangan marah. Hanya just kidding. Just kidding, friend. Biarin aja. Jadi kamu mempermainkan agamamu dan menggunakan penipuanmu itu tentang Alkitab. Kamu cerita-cerita Alkitab, suruh cerita Quran, gak bisa. Kalau saya bisa, Alkitab bisa, Al-Quran bisa. Kamu, Alkitab bisa, Al-Quran mencret. Harus minum badan segar, kamu tersenyum, hatiku bergetar. Gue tipu loh. Jangan mempermalukan dirimu, hedonitan, ya. Kontradiksinya bisa antara perjanjian lama versus perjanjian baru, bisa di dalam perjanjian lama sendiri, bisa di dalam perjanjian baru sendiri. Jadi dua bagian utama itu sendiri di dalamnya ada kontradiksi, dan dua bagian itu juga perjanjian lama dan perjanjian baru juga sama-sama kontradiksi. Pertama. Yang kedua, selain kontradiksi juga di dalam menyimpan ikan di dalam kulkas diberi garam supaya asin. Duhai engkau mengapa malas? Sukses itu jadi tak mungkin. Jangan malas. Lu otakmu jangan berpikir menjadi pemalas. Maka kamu akan rugi. Dan ingat, Tuhan tidak pernah diam untuk melihat kelakuanmu itu. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk memilih orang. Tuhan juga tidak akan diam terhadap hinaan kamu. Siapa saja umat di muka bumi ini yang menghina Alkitab. Bukan ngancam. Silahkan hina terus Alkitab. Oh, Tuhan itu dia yang balas. Orang Kristen tidak boleh membalas omongan apapun mereka. Ya. Hanya boleh memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu adalah firman yang luar biasa. Kamu akan lihat kecanggihan teknologi ini akan menjadi luar biasa terhadap siapapun. Ya. Pergi memancing di dekat sungai, mendapat ikan besar sekali. Jangan suka membual janji
bila tak mampu menepati. Terlalu banyak kebohongan yang dilakukan oleh kitab suci kamu. Bagaimana mengancam orang Yahudi dan orang Kristen selama dalam perjalanan zaman ke zaman. Dan kami melihat betapa mengerikan kehidupan orang-orang Kristen di Balkan sana. 1,5 juta manusia habis. Bagaimana agama kamu itu menjajah dan menghancurkan India. 30 sultan berganti-ganti, lebih kurang 3 abad. 1,5 juta orang Hindu dan orang Buddha meregang nyawa. Nggak usah ngomong tentang pura, kastil, pagoda yang dihancurkan oleh Muslim. Berdirilah Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara di situ. Ngeri sekali memandang kejadian rumah dibangun oleh tukang, membeli semen di ujung pasar. Boleh saja meminjam uang, asal jangan lupa bayar. Dan saya harus bayar. Bayar jujur. Untuk pantas saja MUI itu mengeluarkan uang besar untuk menghabisi nyawa saya. Sampai ada pendeta besar di Indonesia ketakutan ketemu saya. Padahal saya hanya minta doa, nggak usah difoto, doa tumpang tangan kepada saya, Pak. Kabur. Begitu saya angkat tangan, kepala, kemana dia hilang? Dasar pengecut. Boleh jadi pengecut. Orang beragama itu biasa saja. Takut nanti jemaatnya entah apa, gerejanya nanti dirusak. Sebelum saya masuk Kristen, gereja itu sudah dirusak, Dul Komeng. Hembusan angin kencang sekali, duduk bersandar di pinggir kali. Manusia tak bisa hidup sendiri. Mengapa engkau sombong sekali? Makanya, dogitang. Satu Bible-nya Kristen ya, itu banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Istilah kita mah tidak sahih gitu lah. Ya, tidak sahihnya kenapa? Ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Jadi kalau yang ayat tambahan itu berarti disebutnya apa? Pasti tidak asli. Yang bilang pasti tidak asli bukan saya, ternyata catatan kaki dari Bible itu sendiri. Mana ada. Jangan ngarang kamu. Berjalan sambil menghentak kaki, tubuh bergoyang ikut menari. Berjalan menghentak-hentak, pergi ke sekolah harus mandi biar tubuh harum mewangi. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Dari jauh kukira kerbau, ternyata engkau. Jangan bohong, dogitang. Pohon kelapa tak ada ranting, daunnya dipotong memakai gunting. Untuk apa berdebat tak penting bagi orang yang berpikiran sinting, ting, ting, ting. LAI ya? Kalau yang ada catatan seperti itu bukan LAI, LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Tapi LBI ini juga menggunakan perjanjian lama dari LAI, ya. Terus yang ketiga, Tar dulu. Yang ketiga kebanyakan. Ke Semarang sama masinis di perjalanan melihat gadis. Ada orang bibirnya manis
tapi omongannya kelewat sadis. Lo nyakitin hati pendeta-pendeta di Indonesia ini dengan mengatakan sesuatu yang bohong. Tunjukkan kebenaran omonganmu. Katanya sesumbar tim kami sudah menyiapkan uang 50 juta untuk debat dengan amplop pendeta Saifuddin Ibrahim. 50 juta. 1 miliar saya nggak akan. Gini saja, kamu datang ke Amerika, kita ketemu, ya. Itu pun kalau bisa kamu dapat visa Amerika. Tapi mulutmu itu sudah merusak seluruh, nggak mungkin kamu bisa datang ke Amerika karena video-video kamu. Nggak bakalan. Atau kita ketemu di Singapura. Saya terbang ke Singapura, saya ini dari kartu tadi, ini gratis terbang ke seluruh dunia. Ingat itu, pendeta Saifuddin Ibrahim terbang ke seluruh dunia gratis. Saya akan datang sana, kita debat. Ya, kita debat. Kamu datang ke Singapura, kamu katanya mau ngasih saya uang 50 juta. Ambil semua uangmu itu. Saya nggak usah dibayar. Orang Singapura akan membayar uang saya untuk makan minum saya. Asal lu berani, ya, berani tantangan saya. Datang hujan bajunya lusuh, kakak dipeluk sama pengasuh. Buat yang merasa jadi musuh, jangan pengecut membuat rusuh. Jangan jadi pengecut. Dogitang. Ya. Danau berbau terkesan anyir, airnya ditaruh di dalam cangkir. Buat orang yang suka nyinyir, lebih baik kalian menyingkir. Ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias, ternyata kita bisa buktikan bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Ya beda jauh langit dan bumi. Kalau konsep Mesias, konsep keselamatan di dalam perjanjian lama, itu harus potong kambing. Minimal potong bebek angsa, masa dikuali. Tetapi perjanjian baru adalah perjanjian Bapa Surgawi lewat dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka dia harus mati di atas kayu salib. Siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Nggak ada mudah-mudahan, nggak ada insya Allah. Keselamatan di dalam Yesus pasti. Dondi. Ya udah jelas. Perbedaan keselamatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lu mau ngomong apa? Karena kamu nggak paham konsep keselamatan itu. Lalu kamu masuk Islam. Dalam nama Yesus kau. Dalam nama Yesus. Tuhanku tidak pernah tidur. Makan siang pakai soto babat. Bahannya ikan yang disayat-sayat. Boleh bangga jadi anak pejabat. Asal jangan makan duit rakyat. Saya sudah biasa hidup susah. Jadi saya tidak kaget sekalipun saya kaya. Karena saya akan bagi kepada rakyat. Artis Korea memang tenar. Sering tampil di konser besar. Kalau memang merasa benar, beri bukti, jangan kuar-kuar. Ngomong konsep keselamatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berurusan dengan korban hewan, penghapusan dosa harian,
kelakuan masing-masing, bahkan kelakuan dosa bangsa itu hanya bisa dipotong dengan hewan, kambing, domba. Tetapi dalam perjanjian baru, Yohanes 6 ayat 47, man amana ilayya fa'alaihi hayatul abadiyah. Barang siapa yang percaya kepada aku, Yesus Kristus, dia memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28, ataitul hayatul abadiyah wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tak seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Jadi seperti saya, Saifuddin Ibrahim, gak akan bisa ditipu oleh kamu, dibohongin kamu. Ya mungkin pendeta lain gak mau menjawab Anda. Terlampau banyak mereka sakit hati dan sembunyi. Seperti, pukulan donditan itu mengerikan, tapi tidak dengan saya. Saya sudah biasa menyongsong musuh. Maka Saifuddin Ibrahim ini bukan sombong. Saya diajarkan, jangan cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh, jangan menghindar. Orang santun diantar ojek untuk membeli sebungkus kretek. Ada pantun tentang mengejek buat orang yang berpikiran cetek. Paham maksud saya? Paham nggak pantun itu dogitang? Ampun, maaf. Masa orang donditan dipanggil dogitang? Ini banyak ini margatan ini yang kamu hina. Bawa lagi margatan. Itu yang di gereja saya itu. Nah, ada lagi di sini ada pendeta Paul Tan namanya itu. Paul Tan ini pendeta besar di sini. Tapi karena nama kamu itu bikin malu, margatan. Ya, Kristen terbukti mengadopsi kitabnya orang Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum ada Kristen. Kemudian Kristen ini menggunakan terjemahan daripada kitabnya Yahudi itu, yaitu Septuaginta. Kemudian yang digunakan adalah hasil daripada terjemahan yang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja sendiri. Ya. Ada yang Stop. Kau bilang Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Dari mana konsep itu? Perjanjian lama adalah perjanjian Bapa surgawi lewat Abraham. Dunia diberkati. Maka di Kejadian 17 ayat 19. Dan seterusnya banyak ayat di situ tuh, perjanjian lama. Bahwa dunia diberkati lewat turunan Abraham. Tetapi di Kejadian 17 ayat 19, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan memberikan namanya Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan dia lewat Ishak. Dan dari Ishak inilah keturunan itu sampai kepada Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus Kristus, dia akan memperoleh kekal hidup, masuk surga selama-lamanya. Bukan di Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 12, laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah anak itu nanti, tiap-tiap orang akan melawan dia, dan dia akan melawan tiap-tiap orang di tempat kediamannya, dia akan melawan semua saudara-saudaranya. Itulah Kejadian 16 ayat 12. Ayat 11-nya namanya Ismail. Kejadian 17 ayat 19, Ishak, perjanjian kekal itu. Itulah datangnya Mesias.
Si Mesias inilah yang dinanti. Itulah Yesus Kristus. Ada 300 ayat nubuatan tentang Sang Mesias itu digenapi oleh satu pribadi namanya Yesus Kristus. Jawabannya di mulut saya, di bibir. Mohon maaf, saya tidak terlalu sombong untuk ini. Dari mana kamu mengatakan bahwa orang Kristen mencuri ayat Alkitab? Alkitab Yahudi dicuri oleh orang Kristen. Berhenti mulutmu. Banyak gajah di Pulau Bacan, tidurnya tengadah, berhimpit-himpitan. Gayanya gagah seperti macan, rupanya hanya kucing penyakitan. Tam, dondi, tam. Nyakitin kan? Sekarang saya akan melancarkan semua. Saya sudah menumbangkan itu Habib. Habib akan tumbang. Karena saya dukung Prabowo, si HBS itu menghina dan provokator itu. Prabowo dihina-hina sama Bahar Smith, dihina-hina sama Habib Rizik. Negaramu saja kacau kayak begitu, lu datang sombong, bawa-bawa pedang, pengajian. Kamu akan tahu rasa ini. Saya kalau nggak bisa kembali ke Indonesia sekalipun, walaupun Prabowo mengizinkan saya balik ke Indonesia, saya lebih nyaman di sini. Saya nggak senyaman di sini. Dan puncak dari kenyamanan saya adalah di Amerika. Walaupun kalian menghina, mengejek saya, oke, terima saja dulu. Ya. Buah mangga dicampur duku, tumbuh bersama dibuat jamu. Sudah jangan ganggu diriku, muak dengan tingkah lakumu. Habib, tingkah lakumu itu yang telah membuat saya terperangah bahwa kalian bukan turunan kanjeng Nabi. Lu mah turunan nyemot. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, janganlah Engkau sakiti tubuh hamba-Mu karena omongan kayak begini. Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Makanya loh. Dari Origen, dari Alexandria, ada yang dari Lucian, yang dari Antioch, ada yang dari Hesisius, juga dari Mesir. Sehingga seolah-olah Septuaginta berbicara tentang Yesus di PP. Ya, jadi yang menyebabkan saya keluar dari Kristen bukan karena terjemahan LAI yang salah. Andai mau salah mau benar, nggak ada urusan. Ke Cianjur membawa komik, dibaca pelan dengan berbisik. Hiduplah jujur, tak banyak gimmick. Jangan sampai disebut munafik. Silakan kamu ngomong apa saja tentang ini, tentang Alkitab. Lu tuduh nggak sesuai ini itu. Memang bagus itu kitab suci kamu yang telah menghancurkan segala zaman, segala dunia. Itu Arab itu berantakan semuanya. Itu Syria habis, akan dihabisin Syria ini. Karena mulai dari Mekah, Madinah, Mesir, Yordan akan diambil habisin. Itu namanya Israel Raya. The Big Israel. Iran, Irak, ambil semua. Oh, Yahudi jangan dilawan. Karena Tuhan yang berperang untuk Yahudi. Kamu diam saja. Maka ada tentara tersembunyi. Tentara langit. Yang benar-benar tentara langit.
Tentara langit ini termasuk ini khutbah saya ini, tentara langit. Yang akan menjaga kedamaian di Timur Tengah itu omongan saya ini loh. Supaya orang-orang Indonesia nih nggak sombong ke sana. Jangan lagi naik haji ke sana, buang-buang duit. Perahu berlayar ke Laut Pasifik, membawa kamben dan kain lurik buat seorang yang munafik, moga kesambet setan burik. Gak tega berpantun dengan kamu, Donditan. Karena omongan kamu salah semua, Donditan. Omongan saya akan terdengar. Mungkin ada salah-salah kata, ya nggak apa-apalah. Jalan di desa banyak belokan, pergi ke sana naik angkutan, percuma saja main keroyokan. Itu namanya tidak jantan. Kayak Saifuddin Ibrahim ini. Nggak takut dikeroyok. Mahfud keroyok saya. Kala keroyok saya. Menteri Agama, MUI. Makanya, dengar baik-baik, gajah itu mati karena semut di kuping. Dia akan banting-banting kepalanya karena semut yang masuk ke kupingnya itu. Padahal dia bisa makan durian, satu biji itu langsung ditelan sama gajah itu. Tetapi dia mati hanya karena semut. Kalau gini, mana yang menang? Ini yang menang. Ini kalah, gajahnya kalah. Teh celup campur pepaya, kopi pahit jangan dikenang. Kalau hidup terlalu bergaya, pasti hati tak selalu senang. Lu tadi ngerokok, ampun, nggak boleh. Orang yang bermoral dan pembicara internasional itu nggak boleh ngerokok. Walaupun itu uangmu sendiri. Nabi Muhammad nggak ngerokok, lu bela-belain dirimu. Nabi Muhammad tidak merokok, haram. Haram. Orang Muhammadiyah haram merokok. NU makruh. Terserah lo. Tapi saya sudah disiplin dari awal. Saya nggak merokok. Pernah saya ngerokok sekali-sekali waktu kuliah, batuk. Air kelapa ditambah binahong jadi obat buat yang gondong. Barang siapa suka berbohong, moga-moga dibawa gerandong. Jangan bohong berbicara untuk firman Tuhan. Supaya kamu diberkati. Atau kembalilah terima Yesus Kristus. Udah ketahuan sama saya. Motivasi mata sipit munafik. Hewan marmut terlihat imut, makan buah yang rasanya kecut, ada musuh dalam selimut, banyak hanya mampu jadi pengecut. Jangan pengecut. Bagaimana kamu bisa ngomong nyiapin uang 50 juta untuk debat dengan saya? Kamu ngomongin lagi di YouTube. Ya kira-kira mau nggak saya datang ke Indonesia hanya untuk mengambil hadiah amplop 50 juta? Itu nggak cukup untuk terbang bolak-balik saya. Saya minimal 150 juta kalau terbang ke Indonesia, saya duduk di pesawat baik, kelas VIP. Mana mau saya duduk kalau lagi diundang kayak begitu di kelas ekonomi.
saya harus di kelas VIP. Nyaman saya tidur dalam pesawat yang kelas 40 juta ke atas. Sombong. Ya, sombong dikit sama orang sombong. Kata terjemahan LAI pun betul, ya, itu juga masih nggak bisa dihilangkan antara kontradiksi PL dan kontradiksi PP. Ya, kedua bagian itu sendiri juga berkontradiksi. Seperti tadi saya sebutkan, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan konsep mesiasnya itu berbeda. Kok rame banget nih. Ada seorang dokter bernama Dr. Yonatan Purnomo nih. Oh iya. Dia katanya apa ya? Bilang kalau Kodondi ini keluar dari Kristen itu gara-gara kesalahan terjemahan LAI. Wah. Bener nggak tuh kok? Gimana nih Lu responnya? ketawanya biasa aja dong. Kamu merokok. Kamu menghina dirimu sebagai YouTubers. Tidak pantas. Siapapun tidak pantas. Minyak zaitun diambil Bang Jack. Pergi dibawa memakai kresek. Inilah pantun untuk mengejek bagi orang yang bersikap brengsek. Gua masuk Kristen. Nasibnya nggak bagus. Tapi setelah menerima Yesus Kristus, Yesus baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa mengisi semua komen-komen yang bagus. Kalau komen yang jelek ataupun orang Kristen yang komen itu-itu saja, saya hapus dari pertemanan di setiap ini. Sudah besar baru disunat, datang tentara membawa granat. Untuk kalian yang berkhianat, semoga tidak mendapat laknat. Hati-hati saudara-saudara ya. Yang Kristen, yang Islam apalagi, suka menghina. Makanya saya hapus komen Anda. Dan Anda tidak bisa komen lagi. Anda bikin lagi akun baru, kemudian Anda komen yang menghina, saya hapus dan Anda nggak bisa komen lagi. Malam menjelang hujannya rintik, pergi sebentar ke rumah Taufik. Memang wajahnya terlihat cantik, tapi sayang orangnya munafik. Pergi berburu ke desa Duku, benda keramat jangan disentuh. Jika bersifat angkuh, cepat lambat, pastikan runtuh. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin.